Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini gue akan membahas tentang kenapa menabung itu sangat penting ya. Jadi menabung itu adalah sebuah kekuatan dari kita untuk masa depan. Jadi kalian harus bayangin dulu nih ya. Jadi ibaratnya kita sedang menanam pohon kecil hari ini. Ya, awalnya mungkin terlihat biasa saja, hanya sebuah bibit. Tapi seiring waktu berjalan, pohon itu tumbuh memberikan kalian buah yang manis, teduh dari panas, bahkan kayu yang bisa dijual atau bernilai. Itulah menabung. Hal kecil ini menjadi kekuatan yang besar yang bahkan menyelamatkan diri kita di masa depan. Dalam kehidupan, kita sering dihadapkan pada berbagai kebutuhan dan keinginan, ya kan? Wajar manusia, ya. Namun tidak semua yang kita inginkan ini ya bisa kita terpenuhi saat itu juga. Ya, dari sinilah kita belajar bahwa pentingnya menabung. Menabung bukan sekedar menyisihkan uang saja, tetapi juga menabung adalah membangun kebiasaan yang akan memberikan manfaat yang besar di masa depan. Oke, kita langsung bahas satu persatu. Yang pertama, asuransi untuk masa depan. Asuransi ini hanya sebagai analogi aja ya. Bayangkan jika tiba-tiba kendaraan kalian rusak dan membutuhkan biaya perbaikan bahkan bisa jutaan rupiah. Jika kalian memiliki tabungan, kalian bisa langsung mengatasinya tanpa harus meminjam uang atau pinjol ya. Contoh nyata lainnya adalah ketika ada kebutuhan yang sangat mendadak seperti membayar biaya rumah sakit atau membantu keluarga yang sedang dapat kesulitan. Kan ini urgency banget ya kan. Tapi dengan lu punya tabungan, kalian bisa merasa lebih tenang karena kalian memiliki dana darurat yang siap digunakan kapan saja jika diperlukan. Ya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ya. Makanya, menabung itu sangat memberikan rasa aman dan ketenangan pikiran karena kita memiliki cadangan uang untuk menghadapi situasi yang tak terduga, seperti kebutuhan mendadak, kesehatan, atau perubahan pekerjaan. Ya, bisa jadi kita di PHK secara mendadak. Yang kedua, mencapai tujuan finansial. Misalnya nih ya, belum bermimpi memiliki rumah sendiri ya, tanpa ngontrak. Dan kalian ingin membeli atau nyicil ya. Tapi dengan menabung secara konsisten, kalian bisa mengumpulkan uang muka atau DP lah ya, atau memberi secara cash, lu bisa membelinya tanpa harus tergantung pada pinjaman besar yang membebani kalian. Contoh lainnya jika kalian ingin membeli smartphone baru ya seharga 5 juta lah katakan. Kalian bisa menabung 500.000 setiap bulannya. Nah, lalu dalam waktu 10 bulan kemudian, lu dapat membeli smartphone tersebut tanpa berhutang ya, tanpa nyicil. Dengan menabung ini ya, tujuan-tujuan seperti ini ya menjadi lebih mudah tercapai tanpa tekanan finansial, tanpa mikirin harus bayar cicilan ya. Menabung adalah langkah-langkah pertama menuju impian besar. Apakah itu pendidikan, rumah impian, atau bahkan liburan. Tabungan membantu kita mencapai tujuan berbagai banyak keinginan ya, tanpa harus berhutang. Dengan menabung secara konsisten, setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada impian. Ya. Yang ketiga, menghindari hutang atau menghindari dari pinjol. Bayangkan jika tiba-tiba kulkas di rumah lu lagi enak-enak dipakai, tiba-tiba rusak ya. Kalian butuh ganti yang baru. Jika kalian tidak memiliki tabungan, ya mungkin akan terpaksa menggunakan kartu kredit atau pinjol atau bahkan minjem duit sama tetangga. Ya akibatnya pengeluaran jadi semakin besar ya, karena harus menyicil utang beserta bunganya juga. Namun jika kalian memiliki tabungan, lo bisa langsung membeli kulkas secara cash yang baru tanpa menambah beban finansial, tanpa membeban bunga bayar bunganya ya. Dengan demikian, tabungan membantu kalian menghindari jebakan utang, riba, atau semacam ketek bangkit lainnya ya, yang mengganggu stabilitas keuangan kalian. Nah, ketika memiliki tabungan, ya, kita tidak perlu meminjam uang untuk kebutuhan yang mendesak. Hutang seringkali menambah beban, ya, kayak bunga, itu mengganggu pikiran banget ya. Nah, terus bayar segini, malah menambah jadi segitu ya.
Dengan menabung, kita bisa membayar kebutuhan secara langsung dan menjaga kesehatan keuangan kita. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan dan kebiasaan baik. Misalnya nih ya, lu menetapkan target menabung 1 juta tiap bulannya ya. Untuk mencapainya, lu belajar menahan diri, latih diri, biar pengeluaran yang tidak penting ini seperti membeli kopi mahal setiap hari atau sering makan di luar ya. Kebiasaan ini tidak hanya membantu kalian menabung, tetapi juga mengajarkan kita cara mengelola uang dengan benar, dengan baik, dengan bijak dalam jangka panjang ya. Kedisiplinan ini bisa diterapkan untuk mencapai tujuan lain seperti merencanakan liburan tanpa utang ya, atau memulai usaha kecil dengan dana pribadi kita sendiri tanpa ada bunga yang mengganggu kita. Kalian pun menjadi lebih terorganisir dalam mengatur prioritas keuangan. Kan asik banget ya kalau nabung kayak gini. Ya, menabung ini ya melatih kita untuk disiplin dan bijaksana dalam mengelola uang, yang nggak boros gitu. Kebiasaan ini dapat membawa pengaruh positif pada aspek lainnya dalam kehidupan kita, seperti perencanaan, pengendalian diri, dan tanggung jawab. Ya. Oke, yang kelima, peluang berinvestasi. Ya, ada banyak berbagai macam contoh investasi, tapi di sini gua akan menggunakan analogi ini. Misalnya kalian nih ya membeli Bitcoin ketika harganya yang sekarang ini ya 1,5 miliar nih ya sejak video ini dibuat. Per Bitcoinnya 1,5 miliar. Ketika harga Bitcoin naik menjadi 20 miliar satu Bitcoinnya di tahun sebelum 2034 yang telah diungkapkan oleh Timothy Ronald, nilai investasi kalian ini ikut naik sehingga tabungan kalian bertumbuh menjadi sekitar 100 juta, ya kan? Investasi di Bitcoin juga memberikan peluang untuk diversifikasi aset lainnya, ya, melindungi nilai uang dari inflasi dan bahkan memanfaatkan volatilitas pasar untuk keuntungan jangka panjang. Ya. Namun penting untuk berinvestasi secara bijak menggunakan tabungan yang memang dialokasikan khusus untuk investasi aja. Jadi uang daruratnya yang digunakan untuk investasi ya. Oke teman-teman, dan memahami risikonya sebelum terjun. Pelajari dulu. Tabungan yang berkumpul bisa menjadi modal untuk berinvestasi. Dengan berinvestasi, uang lo bekerja lebih keras dan menghasilkan keuntungan di mana? Keuntungan di masa depan. Ini membuka pintu untuk kebebasan finansial yang lebih besar. Oke teman-teman, untuk kesempatan video kali ini sebagai penutup ya adalah, jadi menabung itu ibaratnya adalah menanam sebuah benih. Mungkin tidak langsung terlihat hasilnya, tetapi juga setiap langkah yang kalian ambil hari ini juga adalah fondasi untuk pohon yang besar ya, yang akan memberi manfaat di masa depan ya. Jadi jangan pernah meragukan untuk menabung ya, jangan pernah meragukan. Karena apa? Karena setiap keputusan bijak yang kalian buat untuk sekarang ini ya akan tumbuh menjadi kekuatan yang tak ternilai ya di hari esok. Tak ternilai itu unlimited nilainya ya. Menabung bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang mempersiapkan diri kita di masa depan ya. Ya, menjaga ketenangan batin pastinya dan hidup jadi terasa lebih enjoy aja ya, tanpa mempusingkan bayar tanggal ini, bayar cicilan itu gitu kan. Dan membangun kehidupan yang lebih baik pastinya. Mulai menabung hari ini juga karena sekecil apapun jumlahnya, jangan pernah meremehkan. Karena setiap langkah kecil yang kalian awali dari perjalanan menabung ini yang panjang, yang penuh harap, yang pastinya penuh harapan. Jadi ingat, uang yang kita sisihkan hari ini adalah kunci untuk hari esok yang lebih cerah. Jadi apakah kalian sudah menabung? Untuk kesempatan video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan pernah lupa untuk menabung, sisihkan uangnya. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya.